Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Tohar, NIM 19030/2009. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem peredaran darah pada ikan. Ikan memiliki sistem peredaran darah satu putaran. Ikan memiliki pola sirkulasi tunggal di mana darah melewati jantung hanya sekali selama setiap rangkaian lengkap. Darah yang kekurangan oksigen dari jaringan tubuh datang ke jantung, di mana ia dipompa ke insang. Pertukaran gas terjadi dalam insang, dan darah beroksigen dari insang yang beredar ke seluruh tubuh. Peredaran darah pada ikan. Yang pertama ada jantung. Letaknya di bagian posterior lengkung insang, depan rongga badan, serta di atas isthmus. Jantung ikan terdiri atas atrium. Ialah sebuah ruangan di dalam jantung ikan berdinding tipis. Darah yang terdapat pada atrium akan melewati antrioventrikular lalu masuk dalam rongga ventrikal. Antrioventrikular mempunyai semacam katup atau klep yang bisa mencegah aliran darah sehingga kembali ke rongga atrium. Ventrikel ialah sebuah ruangan dalam jantung ikan berdinding tebal. Ventrikel hanya akan menerima darah yang menyalur ke atrium. Selanjutnya darah akan dipompa dengan memakai aorta ventral menuju insang hingga menyebar menuju seluruh tubuh. Sinus venosus ialah ruangan tambahan yang ada di dalam jantung ikan dengan berdinding tipis dan juga nyaris tanpa mengandung jaringan otot. Sinus venosus berfungsi menampung darah yang mengalir pada vena kardial anterior serta posterior melewati vena hepatica. Conus arteriosus. Ikan dengan elasmobranchi mempunyai conus arteriosus yang dapat berfungsi dan berkembang secara baik. Tetapi ikan jenis ini tak mempunyai bulbus arteriosus. Sementara ikan jenis Telestoi mempunyai conus arteriosus yang berstruktur sangat kecil serta memiliki bulbus arteriosus yang dapat tumbuh serta berfungsi secara baik. Arter ialah pembuluh darah di dalam tubuh ikan. Arteri dalam tubuh ikan tugasnya memiliki fungsi sebagai menyalurkan darah dari insang menuju seluruh tubuh. Pembuluh darah arteri ini mengandung banyak oksigen guna diedarkan menuju seluruh tubuh ikan. Arteri di dalam tubuh ikan terdiri atas 3 buah lapisan, yakni intima, endotelium, serta subendotelium. Vena ialah pembuluh kapiler darah yang berada di dalam tubuh ikan dan fungsinya sebagai pembuluh darah, yakni baik yang aliran menuju ke jantung. Vena mempunyai dinding lebih tipis daripada arteri, tapi ukuran rongganya lebih besar. Dinding vena paling elastis dan aktif ketika berkontraksi sehingga dapat membawa darah hingga ke jantung. Kapiler ialah tempat percabangan pada saluran darah di dalam tubuh ikan yang fungsinya sebagai tempat pertukaran antara jaringan atau sel dengan darah. Kapiler yang berada dalam tubuh ikan ada 3 macam, yaitu kapiler kontinu, kapiler diskontinu, serta kapiler berpori. Perbedaan sistem peredaran darah ikan dan manusia, yaitu pada mamalia ada sirkulasi ganda. Sisi kanan jantung menerima darah yang kembali dari tubuh. Darah ini rendah oksigen. Darah terdeoksigenasi dan ini memasuki atrium kanan, kemudian ventrikel kanan untuk dipompa ke paru-paru jika darah dioksigenasi. Darah teroksigenasi dan dari paru-paru memasuki ventrikel kiri melalui atrium kiri dan kemudian dipompa keluar dari sirkulasi tubuh yang lebih besar. Diperhatikan bahwa volume yang dipompa oleh sisi kanan dan kiri jantung adalah sama, yaitu sekitar 5 liter per menit atau 70 kg. Berbeda dengan ikan, jantung hanya memiliki 1 atrium dan 1 ventrikel. Darah yang kekurangan oksigen akan kembali dari tubuh memasuki atrium, kemudian ventrikel, dan dipompa ke insang tempat darah dioksigenasi, dan kemudian dilanjutkan melalui bagian tubuh lainnya. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.